kita langsung sapa saja. Nah, ini dia. Hai Kayla, selamat pagi waktu Halo. Jakarta. Kalau di sana jam berapa ya? Udah malam. Udah malam ya? Selamat malam deh untuk Kayla kalau gitu ya. Untuk Kayla kalau gitu. Kayla, Selamat dulu ya. selamat dulu tentunya dulu. ya. Udah dapet. Diganjar di Diana Award. Iya. Berarti masuk kategori apa ya? Berarti itu masuk kategori Young Change Maker. Jadi intinya adalah orang-orang muda membawa perubahan. Karena koreksi saya kalau salah. Jadi di Diana Award ini cuma bisa dari umur 9 sampai 25 tahun ya? Anak-anak muda. Iya, benar. Iya, berarti kita udah nggak bisa ya, Nda? Oh, sebenarnya masih bisa kok. Nah, Kayla, kalau pas yang angkatan kamu ini yang diberikan atau berhasil mendapatkan Diana Awards ini ada berapa orang? Saya nggak tahu, tapi kalau dari Indonesia saya sendiri emang yang ternominasi. Jadi cara nominasinya tuh retrospektif, yaitu kita nggak tahu bahwa kita dinominasi sampai kita menang gitu. Oh, gitu. Terus, tapi diberitahu kenapa kamu akhirnya diganjar di Diana Award? Iya, jadi karena kerjaan aku di New Art Collective sama Sing to Build dan juga Global Youth Leaders sama Speak Up, itu intinya saya menggunakan seni untuk melakukan kerja komunitas. Jadi komunitas saya yang anak muda, saya kasih seni terus kasih panggung untuk mereka bisa berseni dan juga berbalik kepada komunitas. Oke, tadi kalau saya nggak salah ada 4 project yang udah kamu lakuin. Tapi kalau mau refer ke satu aja, Sing to Build, itu project kamu yang paling lama ya? Dari kamu umur 10 tahun betul ya? Jadi Sing to Build, aku dari umur 10 benar. Wow, 10 tahun ya? 10, ya bisanya pas Mentawai sama Merapi, bisanya nyanyi. Jadi aku perform dan nyanyi dan melakukan seni untuk membangun lagi rumah-rumah. Dan juga nggak cuma rumah, tapi kita bangun rumah komunitas seperti rumah nyanyi, rumah buku. Jadi komunitasnya juga terbangun, bukan cuma rumah tinggal gitu. Kayla, apa yang kamu pikirkan? 10 tahun kalau saya sendiri cuma mikirin main, tapi kamu bisa ngumpulin untuk berpikir untuk melakukan aksi sosial. Iya. Apa yang mendorong kamu? Waktu itu saya padahal tuh lagi lihat TV, jadi lagi makan, terus saya merasa sangat beruntung karena saya lagi makan malam, terus sama keluargaku di samping saya, tapi benar-benar di depan TV aku tuh cuma ya orang keluarganya telah hilang, terus rumahnya sudah hilang, jadi saya merasa sangat beruntung dan tergerak untuk melakukan sesuatu dengan talenta saya gitu. Oke, di umur 10 tahun ya itu ya? Luar biasa karena nonton berita terus lihat kejadian itu ya. Tapi Sing to Build sendiri sampai sekarang masih kamu aktif kamu urus? Karena kan kita ketahui beberapa waktu lalu juga di Indonesia banyak juga bencana, bahkan sampai saat ini ada aja gitu kan? Jadi saat ini saya kerjasama dengan Yayasan Prima Unggul dan juga Habitat for Humanity pernah nge-adopt projectnya. Jadi intinya waktu itu pas Yayasan Prima Unggul kebakaran, saya menolong mereka membuat musikal dan juga ngelelang sasando yang saya main saat saya ke Amerika untuk lomba World Championship of Performing Arts. Jadi saat itu proyek saya sampai situ. Terus emang kalau lebih ke seni kepada menolong orang, padahal yang nominasi saya untuk Diana Award ini adalah Saraswati Learning Center, yaitu komunitas untuk memberi orang yang kemampuan berbeda untuk bersekolah dan juga melakukan edukasi yang penting itu ya. Jadi kita kerjasama untuk bikin musikal. Jadi sekarang seni itu saya menggunakan untuk menggerak perubahan positif. Kayla, bergerak sendiri tentu dampaknya tidak akan sebesar itu. Gimana kamu meyakinkan orang-orang di sekitar kamu atau orang yang kamu ajak kolaborasi sekarang untuk ikut bergerak bersama kamu, membawa perubahan atau memberikan aksi sosial bagi orang lain? Saya mau bilang bahwa kayaknya semua orang tuh punya talenta dan keunikan. Jadi kalau saya kan waktu itu menggunakan nyanyi, karena emang dari umur 5, saya juga taunya cuma nyanyi gitu. Jadi ya apa yang kita punya keunikan dan apa yang spesial di hidup kita itu bisa dijadikan sesuatu proyek yang bisa membuat perubahan positif. Jadi lihat sendiri di hidup kalian tuh sukanya apa, passionnya apa. Dan dari situ pasti bisa dibuat sesuatu perubahan positif di komunitas. Kayla dari umur 5 tahun udah nyanyi, jadi penasaran suaranya gimana, boleh dong sedikit aja ya, 2 kalimat gitu lagu buatan Kayla sendiri boleh. Iya, jadi ini satu lagu dari EP saya namanya Conclusion, EP saya namanya Open Pages. Jadi you fight it, you suffer, that's inevitable. Nobody's made it up there, close up in
a bubble, you'll be hurt and then you bleed. But that's how it is. It's okay to feel pain, 'cause soon it's gonna begin. Wow, keren ya. Itu apa artinya Kayla lagunya? Punya meaning apa? Jadi itu namanya konklusi. Jadi itu emang lagu aku kan namanya Open Pages, halaman terbuka. Jadi itu tentang hidup saya. Terus itu emang tentang perjuangan saya untuk menggunakan seni gitu di dunia ini, dan akhirnya konklusinya bahwa, dan lagunya konklusi itu bahwa kita semua tuh hidupnya mempunyai journey masing-masing, dan pasti itu bisa akhirnya sukses gitu. Kemudian sekarang kamu diganjar di Diana Award sendiri, itu tahapan-tahapannya gimana sih? Maksudnya kamu nggak dikasih tahu sama sekali, sedangkan yang nge-vote juga nggak boleh keluarga sendiri kalau nggak salah ya? Iya, jadi intinya itu mereka mempunyai panel judge sendiri yang emang dipilih sama kerajaan di UK. Dan itu mereka di Inggris dipilih, terus yang nominasi, kalau nominasi saya itu Saraswati Learning Center sama Binus School Simpruk, dulu saya punya guru dari SMA, itu nominasi saya. Jadi kita orang yang nominasi yang muda itu nggak diboleh bilang bahwa kita nominasi, sampai menang baru dikirimin email. Jadi itu emang intinya supaya anak muda tuh bukan mengejar awardnya, tapi ngejar emang kerja sosialnya itu sendiri. Keren. Keren. Nah, Kayla, ketika kamu dipanggil begitu untuk ke London, ke Inggris, itu kamu kegiatan waktu itu lagi ngapain? Lagi kuliah berarti ya? Jadi emang kali ini Diana Award tuh lumayan spesial karena kan pas lagi waktu-waktu ini kita harusnya ke London, harusnya iya, ketemu betul ya. Lagi COVID. warga kerajaan, tapi nggak ketemu. Kita online. Jadi emang saya lagi kuliah gitu, terus dapat emailnya gitu. Dapat email langsung dihubungi secara virtual begitu ya? Iya, jadi dihubungin secara virtual. Tapi sempat komunikasi dengan anak-anak muda lain yang juga mendapatkan gelar yang sama dari Diana Award. Jadi kita sempat ada networking session gitu setelah, tapi lewat Zoom juga biar aman. Apa yang kamu dapatkan? Inspirasi apa yang kamu dapatkan dari anak-anak muda lain di negara-negara lain? Honestly ya, pas saya nonton eventnya aja udah lumayan kaget juga ya, ternyata ada banyak banget anak muda yang pertama peduli dengan kegiatan sosial, terus kedua benar-benar menggunakan kepedulian itu untuk membuat perubahan yang positif. Dan saya juga di komunitas saya sendiri, kayak sekarang saya juga menggunakan platform ada namanya Creative Pop untuk bervolunteer untuk mengajar anak-anak skill-skill kreatif kayak nyanyi, nari, sampai ada creative writing, tulisan. Jadi kayak gitu-gitu menurut saya padahal di komunitas kita tuh ada sendiri, dan orang itu yang saya buat volunteer sekarang tuh platform di Indonesia sendiri. Jadi kaget, tapi juga ternyata di komunitas saya sendiri tuh juga ada gitu. Terus kamu ini nggak komunikasi sama mereka, ada nggak rencana kayak misalnya sama beberapa yang kenal untuk bikin project bareng gitu? Kolaborasi ya? Kolaborasi? Jadi emang Global Youth Leaders, saya punya platform itu kan untuk anak muda belajar dan ngajar saling anak muda. Jadi saya punya ide untuk membuat platform seperti itu supaya anak muda bisa belajar sesama dan bisa tumbuh bersama. Jadi saya membuat platform untuk itulah intinya, untuk supaya kita anak muda tuh bisa kerjasama gitu. Oke, jadi Global Youth Leader itu juga salah satu project atau platform kamu? Inisiasi kamu jadi ya? Global Youth Leader itu basically kita melakukan seminar, kita melakukan edukasi kepada pada orang muda, tapi orang muda juga yang ngomong biar kita saling belajar ya sama satu lain gitu. Kalau ada anak-anak muda mungkin menyaksikan kita saat ini, menurut Kayla sendiri, kalau mau menjadi seperti Kayla, melakukan aksi sosial yang berdampak besar, apa modal yang harus kita punya? Yang pertama itu definitely mempunyai empati. Jadi empati untuk pengen menolong orang, dan juga bukan mengejar mimpi kita sendiri, tapi mimpi kita sesama sebagai anak muda. Kan kita satu generasi itu sama ya. Kayak contohnya saya sekarang pakai Instagram aku untuk membuat konten untuk anak muda lain tuh bisa belajar dan juga bisa mengkontribusi kepada saya juga, karena jujur saya masih seumur gini juga masih belajar kan. Jadi emang kita tuh harus mempunyai mentality bahwa kita satu komunitas, dan semua platform yang kita punya, walaupun itu Instagram privat lah, podcast lah, esai lah, blog gitu, itu semua harus dimenggunakan untuk menyatukan komunitas itu. Dari hal kecil, dimulai dari hal kecil juga nggak apa-apa ya, akhirnya bisa jadi besar. Iya benar, iya.
Dan sekarang harus adaptasi menggunakan ini ya, media sosial dan lain-lain yang kita di Kayla bicarakan. Digunakan dengan positif ya Karena justru kita ya. tahu juga nggak sedikit gitu kan yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang kontraproduktif gitu. Nah Kayla, kalau di momen COVID-19 ini kan Kayla juga lagi di Amerika Serikat nih. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk untuk juga Membantu orang-orang yang terdampak COVID-19 atau mungkin ada aksi sosial di Indonesia sendiri? Yang tadi aku bilang itu creative pop itu emang jadi saya dan banyak anak kuliah yang lagi kuliah sekarang lagi ngajar juga, jadi anak-anak kayak SD gitu dari mana-mana di Indonesia. Waktu itu kita kayaknya ada yang dari Malang, kita di Jakarta banyak. Jadi kita ngajarin mereka skill kreatif gitu. Jadi cocok, dan kita kerjasama dengan New Art Collective juga. Jadi guru-guru dari New Art Collective itu mengajar juga kayak seni itu kayaknya ada kayak narinya, biar walaupun mereka sekolah online itu mereka tetap bisa mendapatkan hal yang positif yang di luar sekolah dan di luar kayak matematika, di luar Inggris gitu, lebih ke kreatif dan lebih berimajinasi dan lebih kreatif di saat ini tuh menurut saya penting banget. Gimana caranya kalau ada mungkin anak-anak muda juga ingin bergabung dengan aksi sosialnya Kayla? Pertama itu emang di medsos aku, di Instagram sama di website saya, itu saya lagi melakukan banyak konten terhadap menggunakan aksi dan juga membuat bisnis sendiri juga. Mungkin waktu ini ada yang beberapa yang interested dibikin bisnis sendiri, dan juga tentang beasiswa saya. Jadi di konten-konten itu banyak orang bisa mengikuti saya dan mengajari saya juga tentang itu. Dan juga kalau yang Creative Pop sama New Art Collective itu sekarang buka namanya New Art Collective Chapter, yaitu anak muda itu bisa apply ke kita intinya untuk membuka komunitas sendiri dan komunitas seni sendiri. Jadi ada banyak yang pengen bikin fashion show sendiri, pengen bikin virtual konser atau apa-apa, itu kita memberi resources dan kita memberi kayak kontak, terus kita memberi skill-skill untuk bisa membangun kayak pementasan sendiri dan event-event sendiri lewat New Art Chapter. Syaratnya susah nggak? Di website kita. ada syarat tertentunya Kayla? Ada syarat khususnya? Asal siapapun anak muda bisa apply, dan di situ ada aplikasinya sendiri. Jadi emang itu cuma buat menggerakkan anak muda supaya menggunakan cintanya untuk seni dan platformnya, dan seni itu lebar ya. Jadi waktu itu ada sampai orang yang cuma mau nari gitu, let's say. Jadi itu emang sesuatu platform yang anak muda bisa menggunakan untuk membuat komunitas sendiri. Kayla nyanyi dari 5 tahun, 10 tahun udah bikin project Sing to Build, kemudian sekarang juga udah banyak inisiatif lagi. Atau siapa inspirasi kamu sih sebenarnya? Inspirasi aku obviously Princess Diana pertama-tama, karena emang dia tuh sangat pertama dekat banget sama rakyatnya, terus sangat hampir kayak tidak peduli sama sendiri ya, dia sangat peduli banget sama orang lain, dan karena itu aku berinspirasi untuk menggunakan seni untuk melakukan yang sama. Dan dia yang sangat percaya dengan anak-anak muda yang bisa mengubah dunia ya, makanya young people can change the world, termasuk juga Kayla juga. Next projectnya apa nih Kayla yang mau dicapai, apalagi udah dapat the Diana Award? Saya masih mau mengeluarkan musik, jadi EP yang pertama aku yang Open Pages itu baru sekali, itu senang banget bisa nyanyi lagu sendiri, udah dari umur 5 nyanyi lagu orang lain, sekarang bisa nyanyi lagu sendiri. Terus tentu masih melanjutkan New Art Collective dan kerja komunitas kita dan untuk membangkitkan seni di Indonesia. Ada target-target khusus mungkin di Indonesia yang ingin kamu capai, mungkin daerah-daerah tertentu yang belum sampai kesampaian gitu? So far sih untuk supaya anak muda di Indonesia itu lebih bisa membangkit, untuk lebih berani ya dan lebih percaya diri untuk menggunakan talenta dan kesukaan-kesukaan mereka untuk membuat perubahan positif. Kayla, sekarang kita terbatas ya, maksudnya ada COVID-19 di seluruh dunia. Pesan kamu dong untuk anak-anak muda, walaupun sekarang harus lebih menggunakan teknologi begitu ya, bagaimana bisa untuk tetap berprestasi? Kayaknya sekarang itu yang aku panggil hidden opportunity ya, maksudnya kita semua kan pakai virtual dan semua honestly lebih gampang untuk event-event ini terjadi. Jadi sebelumnya konser kan terlimit ya dengan harus di teater atau harus di panggung, tapi sekarang kita online aja tuh bisa. Jadi sekarang waktunya untuk kita sangat berkreatif dan sangat inovatif dan menggunakan ya otak anak muda kita ini untuk melakukan sesuatu yang spesial yang mungkin kita nggak bisa melakukan kalau tidak ada waktu ini.
Terima kasih banyak Kayla atas waktunya. Tapi karena tadi kita mendengar suaranya Kayla indah sekali, Sebentar. nggak cukup ya, Nggak cuma cukup, sedikit betul ya. sekali. Boleh nggak kalau setelah kita tutup perbincangan kita dengan Kayla, tapi Kayla nyanyi lagi ya setelah kita pamit. Gimana? Boleh? Oke, boleh. Oke, terima kasih banyak Kayla Christy atas waktunya. Silahkan, ini dia Kayla Silakan, Christy. Kayla Christy. You fight and you suffer, that's inevitable. Nobody's made it up there, so tough. In a bubble, you'll get hurt and then you'll bleed. I know how that feels. It's okay to feel pain, 'cause soon it's gonna begin. Oke. Terima kasih, Kayla Christy. Jangan kemana-mana, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda.